Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai overview sistem akuntansi pemerintah pusat. Sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fadilsyah, selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Halo, saya Mayra Riani. Hai, saya Nini Yusmita. Hai, nama saya Siti Balkis Nurhaliza. Dalam materi overview sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri atas 9 pokok bahasan. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang kedua adalah tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang ketiga, karakteristik dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang keempat, ruang lingkup. Yang kelima, kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang keenam, hubungan standar dan sistem akuntansi. Yang ketujuh, sistem akuntansi dan pelaporan SAI. Yang kedelapan, mekanisme pelaporan. Dan yang kesembilan adalah rekonsiliasi. Pengertian SAPP. SAPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen-elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. SAPP diselenggarakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan SAPP: 1. Menjaga aset pemerintah melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan. 2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat. 3. Menyediakan informasi posisi keuangan pemerintah pusat yang dapat dipercaya. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan. Karakteristik SAPP meliputi A. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. B. Sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Namun, untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry atau pembukuan tunggal. C. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. D. Bagan akun standar. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. E. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP. SAPP berlaku untuk yang pertama, seluruh unit pada pemerintah pusat. Yang kedua, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pelaksanaan yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Dan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan menteri ini adalah yang pertama, pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD. Yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Kerangka umum SAPP. SAPP dikembangkan sesuai dengan SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAPP terdiri dari SABUN dan SAI.
SABUN atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pengguna anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Sedangkan SAI atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. SAPP terdiri dari SAI dan SABUN. SAI terdiri dari SAIBA, yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, dan SIMA BMN, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang milik negara. Sedangkan SABUN terdiri dari 10 subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah atau SAU, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah atau SIKUBAH, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah atau SAIP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan Pinjaman atau SAPPP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah atau SATD, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi atau SABS, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya atau SABL, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus atau SATK, dan yang terakhir, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya atau SAPBL. Dalam pelaksanaannya, SAPP akan menghasilkan LKPP. LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Sebelum siap disajikan kepada stakeholder, LKPP memerlukan beberapa proses. Yang pertama, LKPP perlu direview oleh aparat pengawasan intern. Yang kedua, LKPP yang telah direview selanjutnya diaudit oleh BPK. Yang ketiga, LKPP yang telah diaudit disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Hubungan antara standar dan sistem akuntansi. Sebuah standar menjadi panduan dalam input transaksi, proses, dan output. Input transaksi terdiri atas transaksi keuangan, kekayaan, dan kewajiban. Proses transaksi berupa analisis transaksi, jurnal, serta posting. Dan output transaksi berupa laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Proses-proses tersebut diformalkan dalam sistem akuntansi. Sistem akuntansi instansi terdiri dari formulasi prosedur transaksi, bagan akun standar,
pengaturan kelembagaan, hardware dan software, serta personil terampil. Jadi, hubungan antara standar dan sistem akuntansi adalah standar menjadi patokan atau panduan dalam kinerja sistem akuntansi. Sistem akuntansi dan pelaporan sistem akuntansi instansi merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan. Terdapat beberapa unsur pokok dalam sistem akuntansi instansi, yaitu formulir, dokumen sumber, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Unsur-unsur tersebut harus dapat dikoordinasikan menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh UA-KPA. Kementerian atau lembaga melakukan pembentukan UA-KPA dan UA-KPB untuk penyelenggaraan pencatatan transaksi barang milik negara agar sistem akuntansi instansi dapat berjalan dengan baik. Dalam pembentukan unit-unit tersebut akan dimulai dari struktur unit akuntansi dari tataran kementerian atau lembaga yang paling rendah. Lalu, apa saja struktur unit-unit tersebut? Yang pertama, unit akuntansi keuangan kuasa pengguna anggaran atau UA-KPA yang berada pada tingkat satuan kerja. Yang kedua, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau UA-PPAW yang berada pada tingkat wilayah. Yang ketiga, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau UA-PPAE1 yang berada pada tingkat eselon 1. Dan yang terakhir, unit akuntansi pengguna anggaran atau UA-PPA yang berada pada tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Selain unit akuntansi pengguna anggaran, perlu dibentuk juga unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara, yang terdiri dari yang pertama, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau UA-PPBW yang berada pada tingkat wilayah. Unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 atau UA-PPBW-E1 yang berada pada tingkat eselon 1. Dan yang terakhir yaitu unit akuntansi pengguna akuntansi dan pelaporan barang milik negara atau UAPB yang berada pada tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Dalam pembentukan unit-unit tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, pada tingkat wilayah untuk kementerian negara atau lembaga yang tidak memiliki kantor wilayah, maka menunjuk salah satu satuan kerja sebagai UA-PPAW dan UA-PPBW. Namun, apabila dalam satu kementerian negara atau lembaga terdapat beberapa UA-KPA dari beberapa eselon 1 yang berbeda dan hanya memiliki satu kantor wilayah, maka UA-PPAW dapat dibentuk untuk masing-masing eselon 1. Yang kedua, untuk kementerian negara atau lembaga yang hanya terdiri dari satu satuan kerja pusat atau yang dalam satu wilayah hanya terdapat satu satuan kerja untuk tiap eselon 1, tidak wajib membentuk UA-PPA dan UA-PPBW. Sehingga jenjang pelaporannya dari UA-KPA langsung ke UA-PPA E1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi. Mekanisme pelaporan. Unit-unit akuntansi dan pelaporan tingkat instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BUMN sesuai dengan tingkat organisasinya. Proses akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan keuangan, serta proses akuntansi dan pelaporan itu juga menghasilkan laporan BUMN. Selanjutnya, jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit akuntansi adalah sebagai berikut. A. UA-KPAB.
Satuan Kerja selaku UAKPAB memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPAB. Laporan keuangan tingkat UAKPAB terdiri atas A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Neraca, dan E. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah B. UAPPABW. Kantor wilayah atau satuan kerja yang ditunjuk selaku UAPPABW menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAKPAB di wilayah kerjanya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPABW. Selanjutnya adalah C. UAPPA Eselon 1 atau UAPPA S1. UAPPA S1 menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAPPAW yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPAW dekonsentrasi. Dan yang terakhir adalah D. UAPA. UAPA memproses penggabungan laporan keuangan tingkat UAPPA. UAPA Eselon 1 atau UAPA S1 menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Laporan keuangan ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Pembendaraan setiap triwulan, semester 1, dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan semester 1 dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan materi yang terakhir adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan ini juga merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Rekonsiliasi pada unit akuntansi dan pelaporan instansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi internal yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan. Keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan atau antar unit akuntansi dan pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Yang kedua, rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi eksternal yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai overview sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP merupakan rangkaian sistem untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini digunakan basis akrual dan sistem pembukuan berpasangan serta mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Semua proses harus mengikuti prosedur dan standar yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami, relevan, serta dapat dibandingkan. Baik, demikianlah materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan materi atau kekeliruan dalam kami menyampaikan materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.